Wagner, yang dulunya adalah seorang Kristen yang taat dan terdaftar sebagai anggota gereja Protestan, mengungkapkan salah satu alasan yang mendorongnya untuk masuk Islam. Ia merasa tidak lagi memahami perubahan-perubahan yang terjadi di dalam gereja. Gereja telah berubah dengan cara yang tidak saya mengerti lagi, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang politisi anti-Islam yang memilih mualaf setelah agamanya mendukung kaum gay. Kita masuk ke kisahnya. Seorang politisi dari partai ultrakanan Jerman, Alternative for Germany, AfD, Arthur Wagner, membuat heboh dunia politik dengan mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Wagner, yang berasal dari Rusia, memilih agama yang selama ini menjadi sasaran kritik dan kebencian partainya. Keputusan Wagner untuk berpindah agama menjadi sorotan media internasional sepanjang bulan Januari 2018. Publik Jerman dan dunia merasa terkejut dan bingung dengan langkah Wagner. Pasalnya, AfD adalah partai yang terkenal dengan sikap nasionalis dan anti-muslimnya. Partai ini berhasil meraih kursi di parlemen Jerman pada pemilu tahun lalu untuk pertama kalinya sejak 1960-an dengan mengusung slogan-slogan seperti Islam tidak memiliki tempat di Jerman dan lawan Islamisasi Jerman. Wagner yang dulu bekerja sebagai sopir truk mengaku telah menganut Islam. Hal ini menimbulkan kegelisahan di dalam partai yang selama ini dikenal dengan sikap anti-muslim. Wagner, yang masih setia dengan AfD, mengatakan bahwa ia ingin menjembatani komunikasi antara Muslim Jerman dan masyarakat non-Muslim di negara itu. Namun, tak lama setelah pengakuannya, Wagner mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua AfD di daerah asalnya, Brandenburg. Ia bergabung dengan partai tersebut sejak 2015. Keputusan Wagner mendapat tanggapan dari juru bicara AfD, Daniel Friese, yang mengatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan keyakinan Wagner. Menurutnya, menjadi Muslim tidak menghalangi seseorang untuk aktif di partai. Partai tidak memiliki masalah dengan itu, ujar Friese. Wagner, yang baru saja mengumumkan keislamannya, mendapat perlakuan berbeda dari partainya dibandingkan dengan Arnoud van Doorn, seorang politisi Belanda yang juga memeluk Islam. Van Doorn, yang merupakan anggota Partai Kebebasan yang dipimpin oleh Geert Wilders, seorang tokoh anti-Islam terkenal, harus keluar dari partainya pada 2013, setelah ia mengaku telah menjadi Muslim, dan melakukan ibadah haji ke Arab Saudi. Wagner, yang masih bertahan di partai sayap kanan Jerman itu, diyakini sebagai anggota AfD pertama yang beragama Islam sejak ia bergabung dengan partai tersebut. Namun, juru bicara partai mengklaim bahwa Wagner bukanlah satu-satunya Muslim di AfD. Ia mengatakan bahwa ada Muslim lain yang juga menjadi bagian dari partai yang kerap menentang Islam. Sahabat kalbu yang beriman, setelah mengucapkan syahadat, pria berusia 48 tahun ini memilih untuk mengganti namanya menjadi Ahmad. Wagner, yang dikenal sebagai anggota aktif komunitas Jerman-Rusia, awalnya enggan untuk berbicara tentang alasan dan prosesnya menjadi seorang Muslim. Namun, akhirnya, ia memutuskan untuk mengungkapkan identitas barunya sebagai seorang Muslim di depan publik. Ia juga bersedia untuk memberikan wawancara kepada koran Bild, salah satu media terbesar di Jerman, untuk menjelaskan latar belakang dan motivasi keputusannya untuk masuk Islam. Wagner, yang dulunya adalah seorang Kristen yang taat dan terdaftar sebagai anggota gereja Protestan, mengungkapkan salah satu alasan yang mendorongnya untuk masuk Islam. Ia merasa tidak lagi memahami perubahan-perubahan yang terjadi di dalam gereja. Gereja telah berubah dengan cara yang tidak saya mengerti lagi, katanya. Ia juga mengecam keras keterlibatan gereja Protestan dalam aksi-aksi yang mendukung hak-hak kaum gay di Berlin. Ia merasa tidak nyaman dengan hal itu, terutama karena ada anak-anak yang menyaksikannya. Itu adalah sikap mereka terhadap AfD, terhadap pernikahan gay, ujarnya. Wagner, yang sebelumnya aktif di Partai Demokrat Kristen, merasa tidak sejalan dengan nilai-nilai gereja tersebut.
Sahabat kalbu yang beriman, Wagner, seorang politisi AfD yang telah menjadi Muslim, mengucapkan syahadatnya di Rusia. Ia melakukan hal itu pada tahun 2015, saat ia mengunjungi Ufa, kota yang menjadi rumah bagi komunitas Muslim Tatar, terbesar di Rusia, dan juga salah satu pusat studi Islam di negara itu. Sejak itu, ia yakin bahwa abad ke-21 adalah abad Islam, dan ia berkeinginan untuk belajar menjadi imam di Rusia. Wagner menyembunyikan perpindahan agamanya selama sekitar 3 tahun. Ia merasa bingung bagaimana cara mengatakan hal itu kepada rekan-rekan partainya. Dan ternyata, ketika ia akhirnya mengumumkan keislamannya secara terbuka, ia langsung mendapat ancaman-ancaman. Saya mendapat surat yang menyuruh saya pergi dari Jerman, sebelum saya dibunuh dengan bom, katanya. Wagner tidak takut dengan ancaman-ancaman yang ia terima. Ia merasa bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti, yaitu umat Islam yang tersebar di seluruh dunia, dengan jumlah sekitar 1,8 miliar jiwa. Saya tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun. Saya hanya mengikuti jalan yang saya pilih, katanya dengan penuh keyakinan. Sahabat kalbu yang beriman, fenomena perilaku seksual menyimpang sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan hukuman yang berat, yaitu dengan memporak-porandakan kota mereka, kemudian dihujani dengan batu panas, sebagai bentuk balasan atas perbuatan mereka. Hal ini nyata diabadikan dalam Al-Quran, pada surat Hud ayat 82-83. Artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran, ternyata Allah memberikan hukuman kepada umatnya Lut, dengan 4 azab sekaligus. Azab tersebut diantaranya. Pertama, dibutakan matanya. Tercantum dalam surat Al-Qamar ayat 37, Allah berfirman, sesungguhnya mereka telah membujuknya, agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Kedua, bumi diangkat dan dibalik. Azab selanjutnya tercantum pada firman Allah dalam surat Hud ayat 82, tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah, yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surah Hud ayat 82. Ketiga, Allah kirimkan suara yang sangat keras. Allah berfirman, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Quran Surah Al-Hijr ayat 73. Keempat, dihujani dengan batu. Azab berikutnya, Allah berfirman, kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Quran Surah Al-Hijr ayat 74. Itulah kisah LGBT saat zaman Nabi Lut alaihi salam, LGBT dalam fikih Islam dan azab yang akan diterima pelaku LGBT. Semoga kita senantiasa dilindungi dari perbuatan menyimpang. Dan itulah kisah dari seorang politisi anti-Islam, menjadi mualaf karena agamanya mendukung LGBT. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.